yang sudah terhubung ke LCD. Nah ini langsung via kabel HDMI tanpa komputer ya. Nah ini buat mengajar teman-teman yang buat gambar ya, kita bisa pakai ini. Nah kameranya ini sangat fleksibel. Kenapa kita harus menggunakan dockcam? Teman-teman bisa lihat kameranya ini fleksibel sekali. Kita memiliki LED lampu dan juga beberapa fitur fungsi zoom dan sebagainya. Ini ada beberapa pilihan lampu. Kita bisa nyalakan, matikan untuk memudahkan kita mempresentasi di ruangan yang pencahayaannya kurang. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya saya mau menulis, kalau kita mau mengajarkan menulis cara pegang pulpen itu kan sulit ya kalau kita menggunakan kamera biasa. Nah, ini bisa menggunakan ini. Posisinya kita arahkan ke sini. Bisa dimiringkan. Ini ada 5 titik putarnya ya. Di sini sendiri 1, 2, 3, 4. Nah di sini nih kita bisa putar 5 dan ke atas ke bawah. Nah ini base-nya kuat ya, berat. Jadi kita gak usah bingung dengan posisi kamera. Kita bebas sekali pengaturannya karena memang udah modelnya fleksibel lah. Jadi di belakangnya teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali port, ada VGA, USB. Nah USB-nya ini bisa juga kita pakai konektor USB yang cabang ya. Jadi kita bisa pasang mouse juga maupun drawing pad ke sini. Nah, kalau di sini aku pasang kabel USB untuk ke komputer. Nanti saya akan pilih menu koneksinya melalui USB. Kita bisa pilih dengan menekan tombol di sebelah sini. Nah, saya hubungkan ke laptop. Oke. Nah, di sini laptopnya kelihatan ya, teman-teman. Oke. Nah, saya pilih. Ini kan saya langsung colok, saya tanpa install apapun ya, saya plug and play. Jadi kita langsung pasang USB-nya di sini. Kita langsung pilih videonya, dokumen kamera udah langsung terdetek di sini ya, seperti webcam biasa. Udah langsung terlihat di sini. Oke, saya pilih dan saya tampilkan live. Nah ini langsung yang di layar sini langsung hilang ya, kemudian masuk ke langsung ke sini. Saya mau praktekkan langsung menggunakan zoom, ataupun saya bisa pilih di sini, saya bisa pilih ke HDMI atau VGA. Ini tinggal saya lepas saja USB-nya, dia akan pindah ke HDMI. Nah ini kalau teman-teman yang tukang servis ataupun di pabrik ataupun sekolah lah, sekolah kan banyak sekali mata pelajaran yang bisa menggunakan ini. Sedangkan kita tahu di sekolah kita harus menjaga jarak. Nah dengan menggunakan ini kita bisa lebih mudah untuk murid-murid melihat bendanya secara real, live sambil gurunya menjelaskan. Gambarnya itu bisa terlihat di depan di proyektor ataupun LCD. Nah ini kameranya sangat jernih ya teman-teman, lihat ya. Ini sangat jernih sekali. Kita bisa presentasi langsung ya dengan jelas sekali di sini cara memegang pulpen. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi masa pandemi, kita kan menjaga protokol jaga jarak. Nah, kalau sebagai tenaga pengajar, kita memiliki banyak keterbatasan karena kita kan belajar itu 70% dari manusia belajar itu menggunakan visual ya. Jadi kita sangat butuh sekali media yang membantu presentasi visual. Teman-teman bisa menggunakan dockcam ini selain untuk di PC, Windows, Mac, ataupun Chromebook dihubungkan ke aplikasi Zoom, kita bisa pakai ke LCD proyektor. Nah, teman-teman kalau misalnya udah masa sekolah, pandemi udah selesai, kita masuk sekolah, nah, dockcam ini kita bisa pasang di ruangan kelas, ataupun di kantor, ruang meeting ya, teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan ini namanya dockcam. Kita barangnya ini bisa dipakai untuk di ruang meeting, kantor arsitek, kantor apapun ya, termasuk di sekolah universitas. Nah, dockcam kami ini sendiri sangat luar biasa. Kita memiliki banyak sekali softwarenya yang built-in tanpa PC. Jadi ini saya tunjukkan ya cara menyalakannya. Ini saya matikan dulu. Ini tekan tombol on-nya cuma berapa detik sudah mati. Untuk menyalakan juga sangat cepat. Nah ini barangnya ini bisa disimpan, dan saat ini kita sedang ada free pouch ya. Jadi kita ada free pouch dockcam. Ini barangnya sekitar 2 kg. Kita punya pouchnya ini kita sedang ada promo, jadi kita free pouch yang bisa kita bawa
kemana-mana. Nah, pouch-nya ini kita bisa bawa portable lah ya. Docamnya ini kita bisa bawa portable. Kita tinggal hubungkan ke adapter listrik. Dia akan menyala. Nah, kita boleh tekan on dulu. Lalu kita pasang kabel HDMI-nya. Ini nggak masalah mau pasang dulu ataupun bagaimana. Hardware-nya ini sudah sangat canggih, sangat cepat ya. Nah, saya akan tunjukkan hardware, software-nya yang built-in dari Docam ini. Jadi kita nggak perlu menggunakan komputer lagi. Kita langsung USB ke HDMI, melalui HDMI ke LCD atau proyektornya. Nah, ini saya tunjukkan. Ini langsung gambar kamera yang ada di sini. Kameranya ini langsung mengarah ke bawah. Contoh kita punya praktek kelas apa menggambar ataupun elektronik lah ya. Ini teman-teman bisa pakai buat sebagai tukang servis atau pabrik servis. Jadi ini bisa di zoom dekat sekali. Teman-teman bisa lihat posisi kamera portable, fleksibel banget. Kita ada 5 titik rotasi, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ini kita masih bisa belokkan. Nah, kalau teman-teman sedang mengerjakan sesuatu, sudut pandang yang sangat sulit, nah kita bisa pakai ini. Nah, di sini gambarnya blur ya. Dia autofocus ya hardware-nya. Ini tajam sekali ya, tulisannya jelas sekali. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini sesuatu yang sangat sulit dilihat juga, kita pakai ini enak sekali. Kita bisa membacanya dengan mudah. Oke. Nah, ini saya putar lagi. Kelihatan ya teman-teman. Ini di sini. Nah, ini kameranya udah autofocus. Kalau belum fokus, kita bisa tekan tombol autofocus yang ada di sini. Ini panelnya mudah diakses. Ini juga ada remote-nya supaya bisa kita akses. Nah, ini kelihatan ya guys. Ini peralatan elektroniknya. Saya miringkan sedikit. Nah, kelihatan ya. Oke. Nah, ini Docam ini kita bisa pakai di sekolah. Sebenarnya kita udah banyak digunakan lah ya. Untuk sekolah, pabrik, maupun mereka yang vlogger, yang untuk mengajar tulisan kanji, ada juga yang udah menggunakan. Nah, kita bisa menggunakan ini banyak sekali, mau di aplikasi Zoom, Microsoft Teams, ataupun di Google Meet ya. Ini kita bisa hubungkan ke komputer dengan USB. Ini semua ada include ya. USB kabel, HDMI, dan adapternya udah include, kecuali monitor. Monitor kita beli terpisah lah ya. Kemudian di sini dia ada software yang udah built-in di dalamnya. Jadi ini sebenarnya udah kamera termasuk hardware. Kalau teman-teman beli kamera mau hasil tajam seperti ini, webcam nggak mungkin bisa dapat setajam ini ya guys. Kemudian webcam itu nggak bisa kita mudah setting seperti ini. Kita tinggal arahkan, kita geser-geser seperti ini, mudah sekali. Ya, ini sudah seperti kamera ditambah tripod. Lalu, saya akan tunjukkan fitur software yang ada di dalamnya. Ini saya pakai wireless mouse ya. Nanti teman-teman bisa pakai drawing pad juga. Kita pasang ke sini. Di sini ini ada lubang USB. Nah, ini aku pasang. Ini bisa pakai USB konektor juga ya, yang port USB yang bercabang gitu, hub-nya. Nah, oke. Nah, ini saya akan tunjukkan software apa saja yang ada di dalamnya. Nah, oke, ini sebenarnya kita bisa pilih settingnya. Menunya ini akan muncul saat mouse kita ada di bawah. Nah, ini settingannya ada di sini. Kita bisa tunjukkan unlock menu supaya dia tetap muncul di bawah ya. Saya save. Nah, ini muncul terus. Nah, di sini kita bisa autofocus. Autofocus ini saat kita merubah posisi kamera, gambarnya belum fokus, kita tekan satu tombol aja udah langsung autofocus. Seperti itu. Nah, kemudian saya mau zoom. Saya bisa zoom in, zoom out dengan menekan tombol yang di sini. Kelihatan ya, yang gambar orange. Kemudian saya bisa area zoom ya. Area zoom ini dengan magnifier mouse-nya. Nah, saya langsung select. Nah, dia langsung muncul ya. Nah, saya klik lagi magnifier, dia akan off. Di sini muncul keterangannya. Nah, kalau saya on kan, saya zoom area, contoh area warranty ini, saya block dengan mouse. Nah, ini saya on kan, saya block dengan mouse. Nah, kita bisa melihat ke area sini. Kita bisa zoom in, zoom out. Kemudian ada satu hal lagi. Saya dengan mouse ini, sorry, aku lupa tunjukkan mouse-nya. Ini
Ini saya gerakkan mouse-nya. Nah, saya zoom out dulu. Saya zoom out dikit ya. Nah, ini saya gerakan mouse saya. Saya bisa gerakan gambarnya. Ini kalau dilihat langsung ini smooth banget ya, halus banget. Kalau di streaming mungkin agak patah-patah ya. Tapi sebenarnya di sini halus banget, smooth banget. Jadi ini software sebenarnya udah mirip komputer lah, mirip OHP lah ya, orang bilang OHP tapi udah OHP digital. Kita udah canggih sekali. Kita bisa menggerakkannya dengan mouse dengan ini wireless mouse ya. Jadi teman-teman kalau ngajar, guru atau dosen yang udah berumur, kita mau ngajar nulis di papan tulis sangat sulit. Ya kita bisa menulis di kertas ini aja, di kertas yang ada di meja. Seperti itu. Ini juga nggak perlu kemampuan instalasi atau elektronik seperti apa. Kita hanya cukup dengan colok, pasang udah bisa pakai. Seperti itu. Nah, contoh kalau teman-teman mau mengajar dengan buku menggambar atau buku tulis, cara memegang pulpen yang benar seperti apa, teman-teman bisa pakai ini Docam. Jadi teman-teman yang mengajar dengan jaga jarak juga mengikuti prokes lah ya. Guru-guru sekolah mengikuti prokes bisa dengan menggunakan Docam ini. Docam ini bisa untuk di ruangan kelas, untuk yang ruangan kelas yang menggunakan infocus, proyektor ataupun LCD ataupun interactive whiteboard. Kalau interactive whiteboard kita bisa colok HDMI dan USB. Nah, kemudian kita menggunakan Docam ini, misalkan katakanlah sekolah kita masih belajar dari rumah, belum ada tatap muka. Ataupun kantor kita membutuhkan masih secara WFH lah ya. Kita bisa menggunakan ini untuk menampilkan dokumen dengan mudah. Apalagi misalkan notaris yang mau membutuhkan tanda tangan dokumen. Nah, bisa menggunakan tampilan ini untuk bisa menggunakan Docam ini untuk melakukan proses tanda tangan itu. Baik untuk berbagai jenis kantor ya, untuk verifikasi dokumen. Mirip OHP digital lah, kalau zaman dulu kita menggunakan OHP. Nah, kalau teman-teman kan membayangkan, ngapain beli mahal-mahal Docam gitu. Sebenarnya, kenapa harus beli mahal? Teman-teman bisa lihat software yang di sini ya. Saya tunjukkan, ini saya pakai mouse. Jadi barang dia punya software ini saya bisa akses dengan menggunakan mouse. Ini saya bisa zoom in, zoom out. Dan ini setelah saya zoom, saya masih bisa gerakkan. Lalu saya akan tunjukkan hal yang menarik buat guru-guru ya. Ini saya zoom out dulu, saya matikan. Nah, ini saya bisa rotate. Kalau gambarnya memang kita perlu rotate, tapi ini jarang digunakan. Kita bisa mirror. Mirror itu buat direfleksi ya. Kemudian kita bisa curtain. Curtain ini apa? Nah, curtain ini kita seleksi gitu. Kita seleksi areanya. Kita bisa, contoh mungkin dalam saat pengerjaan soal, kita bisa tutup ini. Ya, kita bisa tutup layarnya. Nah, kita tekan klik kanan, udah mati ya dia punya ini. Nah, kita bisa menggunakan division. Division ini apa? Keren banget nih. Gambar kita menjadi 2. Yang satu lagi kita bisa gerakkan. Yang satu lagi freeze. Tapi freeze-nya kita dengan mouse, kita masih bisa geser. Ya, teman-teman perhatikan. Dengan freeze kita masih bisa geser. Ini berguna banget kalau teman-teman mau mengajar ya. Contoh saya pabrik atau saya pengrajin perhiasan lah. Ini saya mau zoom ke sini untuk melakukan operasi kecil atau sesuatu yang kecil sekali, kita bisa menggunakan ini. Contoh kita menyolder lah, kita menyolder kan kita perlu detail ataupun kita menggambar arsitek. Kalau arsitek itu kan pasti butuh sekali perangkat seperti ini. Karena kita fleksibel sekali, kita bisa langsung menunjukkan live langsung ke area yang kita mau fokus gitu. Kita bisa tandai, ini kita sedang di dalam position division ya. Jadi ini kalau kita keluar, back dulu. Nah, ini tadi kita bisa seperti before after lah. Nah, contoh saya punya dokumen, saya sedang mengolah dokumen. Saya mau membandingkan dokumen di halaman pertama, saya kembali dulu. Nah, ini dokumen di halaman pertama, saya division, saya klik, dan saya bisa bandingkan dengan halaman berikutnya. Ya, mungkin saya mau mengecek apakah data di dokumen pertama dan dokumen kedua sesuai atau tidak. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa juga untuk membandingkannya.
kita bisa juga mengubah posisinya ya. Jadi kalau tadi kan kita kalau baca soal kan pasti memanjang lebih mudah. Nah ini kita buat memanjang versinya. Dan ini masih bisa digerakkan mouse ya. Ini smooth banget ya. Kalau teman-teman lihat langsung live ini smooth banget. Nah teman-teman yang mengajar ataupun yang di kantor dokumen, untuk persoalan dokumen ini praktis banget. Untuk di ruang meeting, arsitek ataupun teman-teman yang memiliki profesi apapun. Karena manusia itu sangat butuh visual ya. Kita sekarang keterbatasan, kita memiliki webcam, tapi kita belum tentu webcam kita bisa seperti ini. Kita bisa setup kamera kita dengan menggunakan tripod, tapi belum sepraktis ini. Kita mau menggerakkan tripodnya, kita harus menyetel berapa lama. Bayangkan pelanggan kalian, customer kalian lah, contoh kalian seorang arsitek, ataupun kalian seorang guru. Nah, kalian saat kalian mengubah posisi tripodnya ini, kalian bandingkan dengan menggunakan ini hanya berapa detik. Kita cukup merubah posisinya. Contoh, saya mau dekatkan ke tulisan. Nah, saya bisa langsung dengan menggerakkan seperti ini aja. Saya udah bisa dekatkan ke tulisan. Oke? Nah, di sini terlihat ya, aku melihatkan, nah saya sedang memegang pulpen. Nah, ini langsung live ya di sini. Lalu saya bisa menunjukkan peralatan komponen saya. Contoh saya sedang melakukan praktek komputer perbaikan. Mungkin saya seorang trainer apapun lah, mau secara live online ataupun trainer melalui media online ataupun trainer langsung ya, tatap muka ya. Saya kan mau di sebuah pabrik lah. Saya mau menunjukkan cara memperbaiki komponen. Nah, saya kan harus menunjukkan cara menggunakan obengnya, buka sekrup yang di mana. Saya harus tunjukkannya dengan benda yang asli kan. Karena kadang kita bisa langsung live-nya, tanya jawabnya itu bisa langsung gitu. Nah, cuman keterbatasannya bagaimana kalau kita semuanya berkumpul di dekat peralatan ini. Tentu ini kan sangat tidak menjaga protokol kesehatan. Sedangkan kita harus jaga jarak 1 meter. Ya 1 meter gimana bisa lihat barang sekecil ini, betul nggak? Nah ini fungsinya DocCam, kita bisa menggunakannya live, baik untuk teman-teman yang mengajar di sekolah, guru juga bisa menggunakannya. Window ini kan sebenarnya untuk area zoom gitulah, kita area highlight. Nah kalau saya mau highlight kan saya bisa highlight area ini. Nah ini sebenarnya area highlight gitulah. Nah saya klik kanan untuk mematikannya. Ini spotlight ya, area tertentu yang kita mau spotlight. Nah ini kan membantu murid-murid untuk fokus. Ini mungkin di kamera kelihatan kurang jelas ya, karena ini monitor. Kalau secara langsung live teman-teman bisa lihat jelas. Nah ini ada fungsi freeze. Freeze ini saya udah tekan freeze. Nah ini saya objeknya saya pegang ya, saya bawa. Nah yang di depan ini gambar, tapi ini nggak di save. Ini nggak di save. Nah kalau mau yang versi save kita pakai ini snap. Di sebelahnya ada gambar kamera, kita snap. Nah ini snap, dia kemudian muncul tulisan. Nah kita harus beli memory card, SD card ya. SD card biasa maksimal 32 GB ya SD cardnya. Kita bisa pasang ke belakangnya. Modelnya seperti ini ya. Oke. Nah ini saya pasang. Ini saya langsung sambil nyalakan, saya sambil pasang juga nggak error ya. Ya ini saya langsung tunjukkan browsernya, ini langsung browse gitu. Kita bisa lihat gambar yang saya screenshot tadi. Ini gambar yang saya foto, saya snap tadi. Nah, oke, ini saya bisa lihat-lihat video gambar-gambar saya sebelumnya. Dan saya akan coba peragakan record video. Nah, record video ini di kameranya ada mikrofonnya ya guys. Nah, teman-teman bisa lihat, atau aku tunjukkan dengan handphone saya aja ya sebagai cermin. Nah, ini ada mikrofonnya ya di sini, guys. Jadi ini kamera, mikrofon, dan ada LED lampunya. Oke, saya matikan dulu. Saya kembali lagi. Nah, saya record ya. Saya record ini bisa record suara. Oh, maaf, ini ternyata sedang di-record ya. Lupa tuh. Nah, ini saya stop recordnya. Saya tekan. Dia udah masuk ke memory card. Nah, memory cardnya nanti kita bisa ambil untuk kita preview. Atau kita bisa langsung lihat di sini. Jadi ini udah seperti komputer ya. Ini saya tanpa komputer ya guys. Ini saya singkirkan dulu laptop saya. Tadi saya pakai untuk zoom guide, saya perlihatkan. Taruh di sana. Nah, ini supaya lebih jelas ya. Nah, ini saya cuma dengan adapter USB dengan HDMI connect ke sini. Jadi softwarenya ini sudah ada di dalam DocCam.
Jadi teman-teman mungkin bertanya, ngapain sih saya beli docam mahal-mahal? Nah, beda lah. Docam ini memang buat teman-teman yang pengajar profesional yang mau mengajar dengan eh, baik, maupun dengan sebagai trainer ataupun sebagai presenter di sekolah, di universitas ataupun di kantor. Teman-teman bisa menggunakan docam ini. Docam ini bukan cuma untuk di saat tatap muka ya, kita LCD live. Kita bisa juga hubungkan USB untuk dipakai di aplikasi Zoom. Dan ini kompatibel dengan Windows, Mac, dan juga Chromebook. Chromebook ini kan sangat populer saat ini karena harga perangkatnya sangat murah. Nah, ini saya tunjukkan, kita play ya video yang tadi saya rekam. Nah, ini video yang saya rekam, saya tunjukkan perangkat saya. Saya lupa tadi saya geser-geser. Nah, saya tunjukkan ini video replaynya. Ini videonya tajam sekali ya. Nah, saya tunjukkan kamera handphone saya yang saya mau refleksikan gitu ke layar LCD-nya, ke kameranya. Oke. Nah, ini saya cuma memperlihatkan sekilas lah. Ini teman-teman bisa lihat galerinya langsung. Ini mudah sekali kita aksesnya. Oke, kemudian kita bisa freeze gambar. Kita freeze gambar, kemudian kita pindahkan buku ini ke murid-murid. Kita bisa bagikan ke orang-orang. Contoh kita sedang di ruang meeting, di ruang sekolah, di ruang kelas lah. Nah, kalau kita mau jaga jarak, mengikuti prokes, ya sebenarnya perangkat ini bagus sekali untuk membantu kita menjaga jarak. Bayangkan kalau teman-teman punya komponen seperti ini. Murid-murid semua disuruh kumpul untuk melihat komponennya. Ya, ini komponennya nggak mungkin dilihat dalam jarak 1 meter. Ini mah jarak berapa senti baru bisa terbaca. Kalau semua muridnya berkumpul untuk melihat ini, kalau ada yang positif COVID ya bahaya sekali resiko penularannya. Betul nggak? Nah, ini aku bisa bantu dengan kita bisa fungsi berikutnya, picture in picture ya. Kita bisa menampilkan gambar di dalam gambar. Oke? Nah, ini keren sekali ya guys. Ini cuma menggunakan docam, nggak usah perlu komputer, kita nggak usah install apapun, nggak usah download apapun, langsung colok ke LCD proyektor, udah bisa langsung tampil seperti ini. Teman-teman bisa pakai di rumah buat pribadi, bisa buat mengajar juga. Nah, ini saya mau tukar deh. Saya tukar posisi ininya, posisi picture in picture ya. Saya tempatkan di sini. Saya mau tukar gambar. Saya mau yang besarnya yang gerak. Ya bisa seperti ini. Kecuali kita image swipe aja, image swipe ya kita zoom innya. Dia berlaku zoomnya hanya untuk yang di posisi ini ya, posisi live ya. Kalau yang di foto berarti nggak di zoom kalau untuk picture in picture. Oke, kemudian saya akan tunjukkan fungsi yang paling kerennya, live annotate. Nah, live annotate ini fungsi menggambar yang langsung ada di dalam docamnya. Jadi kita nggak perlu instalasi apapun, kita bisa langsung menggambar. Oke, sebentar ini sepertinya kena zoom ya. Saya matikan dulu magnifiernya. Nah, ini udah, ini fokus, dia langsung auto fokus ya. Nah, ini annotate, live annotate atau drawing. Ini sama. Nah, ini saya tekan pen, kemudian saya bisa pilih bentuk ketebalannya, saya bisa pilih warna, saya pilih warna biru, saya pen, saya menggambar. Nah, mungkin saya pakai warna yang lain, warna kuning, ketebalannya yang paling tebal. Nah, ini saya tunjukkan kelihatannya teman-teman. Nah, ini mungkin saya dekatkan aja. Nah, ini saya bisa menggambar komponennya. Nah, ini saya masih bisa gerakkan ya. Kalau saya tutupi, saya geser ya bendanya bergerak. Oke. Nah, kalau teman-teman mau pakai ini untuk sebagai pembanding, save dulu. Save. Back to home. Browser. Gambar screenshotnya ke save ya, teman-teman. Ini di save ya. Jadi teman-teman bisa pakai gambar ini untuk picture in picture ataupun untuk perbandingan. Jadi setelah menjelaskan sesuatu, teman-teman bisa menggambarkan lagi dengan yang lain, area komponen. Nah, ini bisa gambar bentuk juga ya. Saya gambar persegi aja untuk menggambarkan area kotak di sini supaya lebih rapi. Oke, saya save. Kemudian saya home, saya bisa bikin picture in picture atau division. Oh maaf, ini saya divisionnya yang satu lagi kan live ya.
Berarti kalau untuk mengcompare gambar ini dengan ini ya kita nggak bisa, dia hanya salah satu gambar ya. Oke, kemudian saya bisa menghapus, oh sorry ini udah saya hapus tadi. Nah contoh saya menggambar kotak ini saya bisa hapus ya. Eraser dengan hapus seperti ini, ataupun dengan block. Jadi ya kalau kita mau drawing, ini kan saya hubungkan dengan mouse ya, jadi mouse wireless ya. Kalau teman-teman bisa pakai USB untuk drawing pad-nya juga. Jadi kalau teman-teman punya tablet gambar drawing pad, tinggal colok USB ke sini. Oke, udah bisa langsung pakai untuk drawing. Nah ini clear all, langsung menghapus semua. Kita nggak usah save, kita home. Ini kita bisa setting-setting lagi ya di sini. Fokusnya mau auto atau push. Oh ternyata belum di auto, pantesan. Jadi kalau tadi saya nyalakan, kenapa belum fokus? Karena autonya yang pertama kali belum. Oke, ini bisa setting warna ataupun negatif gitu ya. Nah ini saya sih nggak tahu ya kalau teman-teman mungkin ada yang memerlukan fungsi seperti ini. Ini Docam udah keren banget. Jadi kita bisa pilih fungsi mono, negatif. Jadi kita nggak usah, kita bisa melihat sesuatu dengan lebih kontras gitu ya. Untuk fungsi tertentu lah. Nah ini brightness bisa diatur, kontras. Ini saya dengan settingan standar. Bahasa masih bahasa Inggris ya. Oke, ini resolusinya. Ini Full HD ya, FHD. Ini SD format, memory card-nya kalau kita mau format, kalibrasi, reset, unlock menu ini supaya kita bisa unlock menu. Kalau yang bawah ini kan dia tadi muncul, kalau ini sekarang bisa hilang supaya tidak mengganggu pemandangan. Tapi kita bisa balikkan lagi dengan menekan menghilangkan centangnya lalu save exit. Jadi dia muncul terus. Oke, aku rasa udah cukup. Nah ini mungkin sedikit perbandingan deh. Yang curtains ini kita bisa melihat gambar perbandingan secara ini ya, dengan spotlight seperti ini. Aku ulang lagi karena yang tadi pertama kali yang ditunjukkan kan. Division ini kita perbandingkan gambar sebelah-sebelahan. Ini gambar yang udah saya screenshot, yang saya drawing tadi. Oke. Nah menarik ya, drawing ini kalau teman-teman pakai interactive whiteboard itu harganya puluhan juta. Itu kalau teman-teman beli ini satu, udah bisa menggambar. Gambarnya di atas gambar kita lagi. Contoh, kita belum sempat persiapan presentasi. Kita mau menjelaskan soal ayam inilah ya. Ya saya langsung gambar aja di ayamnya. Harusnya gambar ayamnya ini warnanya hijau gitu. Jadi saya gambar dengan pulpen, ini tolong diwarnai hijau. Saya save gitulah ceritanya. Saya clear all, hilang. Terus saya mau lihat di galeri saya. Nah ini ayamnya yang berubah jadi hijau gitu. Ini ada di save di memory card. Dan memory cardnya kalau teman-teman bisa langsung pasang ke laptop, bisa kirim untuk revisi lah. Contoh kerjaan sedang revisi gitu. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita explore dari Docam ini. Kita bisa menggunakan Docam ini untuk presentasi kantor, sekolah, di ruang meeting, untuk Zoom juga ya. Jadi untuk aplikasi Zoom kita bisa langsung connect dengan USB, seperti webcam lah fungsinya. Kita tidak perlu install apapun. Kita matikannya juga mudah sekali, tinggal tekan off gitu, udah langsung mati. Kita langsung cabut kabel, langsung simpan ke tas. Ini kita sudah ada free pouch ya, jadi kita ada free pouch ini, kita bisa langsung pasang, pakai, simpan di pouch ini. Seperti itu ya guys. Jadi kita mau bawa pulang ke sekolah, mau ke sekolah, mau ke rumah, mau ke kantor, bawa ini mudah sekali, ringan sekali.